Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Habibullah Jaka Pratama dari jurusan S1 Teknik Komputer angkatan 2016 sedang melakukan penelitian tugas akhir mengenai pembangunan aplikasi borang akreditasi berbasis APS 4.0. Nah, di sini pertama-tama kita masukkan link yang sudah ada, yaitu borangprodi.my.id. Lalu enter. Maka akan muncul halaman login. Nah, di halaman login ini ada username dan password. Nah, username di sini saya akan menggunakan akun admin. Untuk selanjutnya menggunakan akun masing-masing yang sudah disediakan. Maka klik login. Nah, di sini akan muncul dashboard, halaman utamanya. Nah, di dalam halaman dashboard ini ada chart-chart dari step standar, yaitu dari tata pamong tata kelola kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, luaran, dan capaian Tridharma. Untuk memfungsikan dari setiap fitur dari chart ini adalah apabila ngeklik di bagian tabel 1B kerjasama pendidikan dan klik tabel 1C kerjasama pengabdian masyarakat, maka akan menghilangkan chart yang ada di dalam pie chart ini. Apabila kita sentuh chartnya, akan keluar jumlah data yang sudah ditambahkan di setiap tabelnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, hampir sama fungsi yang ada di setiap chart yang ada di setiap standar ini. Itu untuk bagian submenu dashboard. Selanjutnya ada edit profile. Di edit profile ini ada form edit profile dan user tinggal memasukkan form-form yang sudah disediakan. Lalu kita klik simpan. Maka akan keluar dari pesan edit profile dosen berhasil. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menu identitas pengusul. Di bagian menu identitas pengusul ini tersedia form-form yang sudah ada. Nah, apabila ingin memasukkan form-formnya, tinggal memasukkan saja dalam form, dan apabila sudah selesai, tinggal klik simpan, maka akan keluar edit data berhasil. Seperti itu. Dan apabila sudah fix, di bagian form yang ada di dalam identitas pengusul ini, maka tinggal klik export PDF, maka akan ke-export menjadi file PDF. Untuk selanjutnya di bagian menu identitas tim penyusun. Di bagian identitas tim penyusun ini ada fitur tambah penyusun. Nah, di bagian tambah penyusun ini ada form yang sudah disediakan. Apabila sudah mengisi form yang ada dalam tambah data ini, maka klik simpan. Di bagian ini akan klik simpan, lalu akan tersimpan di dalam tabel identitas tim penyusun laporan kinerja program studi. Untuk edit, hampir sama formnya, tetapi ini fungsinya hanya untuk mengubah edit data identitas tim penyusun. Seperti itu. Apabila sudah terisi semua, maka tinggal klik simpan. Maka akan keluar pesan seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya hapus. Apabila user ingin menghapus salah satu data yang ada dalam tabel ini, maka tinggal klik hapus, maka akan keluar pesan hapus data telah berhasil. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu di bagian data dosen. Di bagian data dosen ini akan muncul tabel setiap dari nama dosen, NIDN, NIP, dan seluruh user yang menggunakan sistem akreditasi ini. Nah, di sini ada sama saja itu fitur dari tambah dosen, edit, dan juga hapus. Nah, untuk apabila mengklik tambah dosen ini, maka akan muncul dari form-form yang ada di dalam tambah dosen ini. Apabila sudah mengisi semua form yang ada di dalam tambah data ini, maka tinggal klik simpan. Maka akan tersimpan di bagian tabel dosen ini. Apabila ingin mengubah data yang ada di dalam tabel ini, maka tinggal klik edit. Maka edit data dosen ini tinggal diubah di bagian form-form yang sudah disediakan dan klik simpan. Apabila sudah klik simpan, maka akan keluar pesan edit data berhasil. Seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk hapus data, seperti itu juga apabila ingin menghapus data yang ada di dalam tabel ini, maka tinggal klik hapus. Maka hapus data
dosen telah berhasil, akan mengeluarkan pesan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menu prodi. Di bagian prodi ini ada tabel prodi. Nah, di dalam tabel prodi ini sudah disediakan dari jenis program, nama program studi, status peringkat, nomor tanggal SK, kedaluarsa dan jumlah mahasiswa saat tahun studi. Nah, fiturnya hampir sama, benar-benar sama, yaitu tambah prodi, edit, dan hapus. Nah, di bagian tambah prodi ini ada jenis program, nama prodi, dan form-form yang sudah disediakan dalam sini. Maka apabila sudah mengisi semuanya, tinggal klik simpan. Maka akan tersimpan di dalam tabel ini. Nah, apabila ingin mengubah, tinggal klik edit. Ketika sudah klik edit, akan keluar form ini. Apabila sudah selesai mengeditnya, maka tinggal klik simpan. Maka edit data, edit prodi berhasil. Akan mengeluarkan pesan seperti itu. Dan apabila ingin menghapus prodi, maka tinggal klik hapus prodi. Maka akan keluar data dan data pun akan hilang dalam tabel prodi ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya, menu mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ini terdiri dari kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, fiturnya sama juga, ada tambah matkul, edit, dan hapus. Ketika klik tambah matkul, maka akan keluar kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Apabila sudah menginput semua yang ada dalam form, maka tinggal klik simpan, maka akan tersimpan dalam tabel ini. Dan apabila ingin mengedit, maka tinggal edit, ubah data yang ada di dalam form ini. Maka klik simpan, maka edit data akan mengeluarkan pesan edit data telah berhasil, seperti itu. Nah, untuk hapus data, sama juga seperti submenu yang lain-lainnya juga, akan mengeluarkan pesan hapus data telah berhasil, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya menu LKPS. Menu LKPS ini ada 8 submenu, yaitu kita mulai dengan standar 1. Untuk standar 1 ini akan keluar dari list tabel standar 1. Tinggal klik button pilih standar. Terdiri dari ada 3 tabel. Dengan 3 tabel ini saya akan menjelaskan hanya satu tabel saja, karena di setiap fungsi dari setiap tabel ini hampir sama. Benar-benar sama. Tabel 1A kerjasama pendidikan itu ada tambah data dan ada export Excel. Nah, apabila klik tambah data, maka akan keluar form ini, tambah data. Maka apabila sudah menyelesaikan pengisian form, tinggal klik simpan. Lalu akan tersimpan ke dalam tabel ini, tabel kerjasama pendidikan. Apabila ingin mengubah, tinggal klik edit. Maka akan keluar edit data tabel 1A kerjasama. Maka apabila sudah selesai, tinggal klik simpan. Maka akan keluar pesan edit data telah berhasil. Seperti itu. Nah, apabila ingin menghapus, maka tinggal klik hapus di bagian aksi ini. Maka akan terhapus data yang ada di tabel 1A kerjasama ini. Seperti itu. Di sini saya hanya menjelaskan tabel LKPS ini hanya satu saja untuk sebagai contoh, karena di setiap tabel ini fiturnya hampir sama semua. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya simulasi standar 1 akan keluar nilai-nilai dari banyaknya data yang sudah diinputkan dan akan keluar skor dari total dari tabel yang ada di dalam nilai standar 1 ini. Untuk selanjutnya standar 2. Di standar 2 ini ada 2 tabel. Saya akan menjelaskan hanya di tabel 2A. Itu sisanya hampir sama. Nah, itu ada tambah data, export, edit, dan hapus. Apabila klik tambah data, maka akan keluar form seperti ini. Apabila sudah mengisi semua formnya, tinggal klik simpan. Dan akan tersimpan di bagian tabel ini. Apabila ingin edit data, tinggal klik edit data. Akan keluar form seperti ini. Apabila ingin hapus data, maka klik hapus data. Maka akan keluar pesan bahwa data sudah terhapus. Untuk selanjutnya, yaitu standar 3. Di bagian standar 3 ini ada list tabel standar 3.
di sini ada banyak sekali tabel yang disediakan di dalam list tabel standar 3 ini. Apabila klik di salah satu tabel 3A1 ini, maka akan keluar tabel 3A1 dosen tetap perguruan tinggi. Di sini saya hanya menjelaskan contohnya saja, dan karena di setiap tabel ini fiturnya sama juga, yaitu ada tambah data, export Excel, dan edit dan hapus. Apabila mengklik tambah data ini, maka akan keluar form tambah data. Apabila ingin edit data, maka akan keluar edit data. Apabila ingin hapus, maka akan terhapus data yang ada dalam tabel ini. Apabila apabila ingin mengekspor data yang ada di dalam tabel ini, maka tinggal klik export Excel, seperti itu. Hampir di setiap fitur yang ada di LKPS ini ada export Excel. Nah, apabila klik simulasi standar 3 ini, maka akan keluar nilai dari tabel yang sudah diinputkan. Data yang sudah diinputkan, maka sistem akan mengelola nilai yang akan keluar. Di sini ada tabel 3B3, PA1, 42, dan B5. Untuk selanjutnya standar 4. Apabila klik standar 4, maka akan keluar list tabel standar 4. Di list tabel standar 4 ini ada tabel 4 penggunaan dana. Nah, di tabel penggunaan dana ini hanya ada edit saja. Apabila klik edit, maka akan keluar form edit. Apabila sudah selesai edit, maka tinggal klik simpan. Maka edit data telah berhasil, seperti itu. Apabila ingin mengekspor Excel, tinggal klik export Excel, maka akan terdownload file Excel-nya. Untuk selanjutnya, standar 5. Di standar 5 ini ada 3 tabel, tetapi saya hanya menjelaskan satu tabel saja karena di setiap fitur sama juga. Di tabel 5A ini ada tambah data, export Excel, dan juga edit data dan hapus data. Apabila klik tambah data, maka akan keluar form data, tambah data, dan apabila sudah menyelesaikan input data yang ada di dalam form ini, tinggal klik simpan. Dan akan tersimpan dalam tabel 5 ini. Apabila ingin mengubah, tinggal klik edit, dan akan keluar edit data. Apabila sudah mengedit, maka tinggal klik simpan. Seperti itu. Apabila ingin menghapus data, tinggal klik hapus data. Oke. Untuk selanjutnya yaitu standar 6. Di standar 6 ini apabila sudah klik, maka akan keluar list tabel standar 6. Maka akan keluar, apabila pilih standar, maka akan keluar pilihan tabel. Di sini saya hanya menjelaskan dari contoh dari tabel satu, hanya salah satu tabel saja, karena semua fiturnya sama juga. Di tabel 6A ini ada tambah data, export Excel, dan edit data. Apabila klik tambah data, maka akan keluar tambah data. Apabila klik edit data, maka akan keluar edit data. Dan apabila ingin menghapus, tinggal klik hapus, maka data yang ada dalam tabel akan hilang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, standar 7. Di standar 7 ini, apabila klik pilih standar, maka hanya akan keluar tabel 7. Dan keluar tabel 7 PKM DTPS yang melibatkan mahasiswa. Apabila ingin, di sini fiturnya sama juga, ada tambah data, export Excel, edit, dan hapus. Apabila klik tambah data, maka akan keluar tambah data. Apabila ingin klik export Excel, maka akan terdownload Excel file Excel-nya. Apabila klik edit, maka akan keluar form edit. Dan apabila ingin klik hapus data, ingin menghapus data yang ada dalam tabel ini, maka tinggal klik hapus data. Maka akan terhapus di dalam tabel yang ada dalam tabel 7 ini. Terus selanjutnya standar 8. Di standar 8 ini banyak sekali tabelnya, ada 22 tabel. Maka di sini saya hanya menjelaskan contoh salah satu tabelnya saja. Saya akan mengklik tabel 8A. Maka di sini fiturnya sama juga, ada tambah data, export Excel, edit data, dan hapus. Apabila klik tambah data, maka akan keluar form tambah data.
dan akan tertambah di dalam data ini. Apabila ingin klik edit data, tinggal klik edit data dan akan keluar form ini dan klik simpan untuk menyimpan data yang sudah diedit. Apabila ingin menghapus, maka tinggal klik hapus, maka akan keluar pesan hapus data, seperti itu. Untuk itu, di bagian di standar 8 ini, ada tombol simulasi standar 8. Ini adalah hasil skor yang diolah oleh sistem dari data yang sudah diinputkan, maka akan keluar nilai yang ada di tabel-tabel yang ada di standar 8 ini. Seperti itu. Baik, itu untuk LKPS. Untuk selanjutnya, di bagian laporan evaluasi diri ini, di bagian menu LED ini, ada 9 standar. Ada submenunya ada 9 standar. Nah, di sini saya hanya menjelaskan salah satu contoh dari salah satu standar, yaitu standar 1 ini sebagai contohnya. Nah, di bagian laporan evaluasi diri ini ada fitur dari dalam editornya ini yang sudah disediakan. Apabila sudah mengisi semua data yang ada di dalam laporan evaluasi diri ini, maka tinggal klik simpan, maka akan tersimpan seperti itu. Dan apabila ingin mengekspor menjadi file PDF, maka tinggal klik button ekspor PDF ini, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah menu logout. Untuk menu logout ini, apabila ingin keluar dari akunnya, maka tinggal klik logout. Maka akan keluar dari aplikasi sistem akreditasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.